pernah dengar desa yang melarang pendatangnya pulang? Di sini, ada satu desa di dasar lembah, tempat di mana maling motor cuma bisa berputar-putar semalaman tanpa nemu jalan keluar. Dan sialnya, kami KKN di sana selama 30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan sejahtera. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman kalian, dan tulis komentar kalau kalian berani nonton sampai akhir. Mari kita mulai ceritanya. Angin dingin menyapu tengkuk Dedi begitu kakinya menjejak tanah merah yang basah. Di hadapannya, kabut tipis seolah menjadi gerbang pembatas antara dunia luar yang bising dengan kesunyian mutlak yang ada di depan mata. Dedi menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara pegunungan yang berbau tanah dan daun busuk. Ia menoleh ke belakang, menatap bus sewaan yang baru saja menurunkan rombongan mahasiswa kuliah kerja nyata dari kampusnya. Bus itu tidak bisa masuk lebih jauh. Jalan aspal sudah habis di sini, berganti dengan jalan setapak berbatu yang menurun curam ke dasar lembah. Bimo, teman satu kelompoknya, menyenggol lengan Dedi sambil menunjuk layar ponselnya dengan wajah masam. Tidak ada sinyal, tanda silang merah terlihat jelas di pojok kanan atas layar. Dedi hanya tersenyum kecut. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Desa yang menjadi tujuan mereka selama 1 bulan ke depan ini memang terkenal terisolir. Warga setempat menyebutnya sebagai Desa Mangkuk karena letaknya yang berada persis di dasar lembah, dikelilingi oleh hutan lebat dan tebing-tebing curam yang seolah mengurung siapa saja yang masuk ke dalamnya. Mari kita turun sekarang sebelum matahari terbenam, perintah Dedi kepada 10 orang temannya. Perjalanan menuruni lembah itu ternyata jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Kiri dan kanan mereka adalah perkebunan liar yang tidak terurus. Pohon-pohon bambu tumbuh rapat, menimbulkan suara berderit yang ngilu setiap kali angin bertiup dan menggesekkan batang-batangnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara langkah kaki mereka yang beradu dengan kerikil. Perasaan Dedi mulai tidak enak. Sejak langkah pertama menuruni lembah, ia merasa ada ribuan mata yang mengawasi dari balik rimbunnya pepohonan gelap di seberang sungai. Sesampainya di dasar lembah, mereka disambut oleh pemandangan desa yang sunyi. Rumah-rumah di sini kebanyakan masih semi permanen. Dindingnya perpaduan antara tembok kusam dan anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan usia. Tidak banyak warga yang terlihat beraktivitas di luar, padahal hari masih sore. Seorang pria parubaya dengan kopiah lusuh yang miring ke kiri menyambut mereka di dekat jembatan kayu. Itu adalah Pak Dadang, orang yang akan menjadi penanggung jawab akomodasi mereka selama di desa ini. Wajah Pak Dadang keras, guratan di dahinya dalam, dan matanya tajam menyelidik satu persatu wajah mahasiswa yang datang. "Selamat datang. Kalian kelompok yang dari kota itu ya?" tanya Pak Dadang dengan suara berat. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Pembagian rumah menjadi momen pertama yang membuat bulu kuduk Dedi meremang. Pak Dadang menjelaskan bahwa karena keterbatasan tempat, kelompok laki-laki dan perempuan harus dipisah cukup jauh. Dedi dan teman-teman prianya, termasuk Bimo, akan menempati sebuah rumah permanen kosong di bagian bawah desa, dekat dengan sungai dan kebun bambu. Rumah itu dingin, lembab, dan lantainya masih berupa plesteran semen kasar. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah lokasi untuk kelompok perempuan. Sari, Dina, Rina, dan mahasiswi lainnya harus menempati sebuah rumah panggung tua yang letaknya terpisah dari pemukiman utama. Rumah itu berada di atas bukit kecil, sekitar 200 meter menanjak dari rumah laki-laki. Di belakang rumah panggung itu, hutan pinus sudah menunggu. Dan menurut desas-desus yang sempat Dedi dengar dari warga yang lewat, tidak jauh dari sana ada sebuah area pemakaman tua yang keramat. Dedi sempat protes pelan. "Pak, apa tidak ada rumah yang lebih dekat?"
Kasihan yang perempuan kalau harus naik turun bukit setiap hari, kata Dedi. Pak Dadang hanya menatap Dedi datar, lalu menghisap rokok kreteknya dalam-dalam sebelum menjawab. Asap rokok yang berbau kemenyan itu mengepul di udara. Cuma itu yang kosong, Mas. Lagi pula desa ini aman. Asalkan kalian sopan, jawab Pak Dadang singkat. Kalimatnya terdengar menggantung, seolah ada kata "tapi" yang tidak ia ucapkan. Menjelang senja, mereka sibuk membereskan barang-barang. Dedi membantu mengantarkan barang-barang anak perempuan ke rumah panggung di atas bukit. Sesampainya di sana, Dedi merasakan atmosfer yang berbeda. Udara di bukit itu jauh lebih dingin dan menekan. Rumah panggung itu terbuat dari kayu jati tua yang warnanya sudah menghitam. Di bawah kolong rumah, kegelapan seolah bersembunyi menunggu malam tiba. Sari, salah satu mahasiswi yang cukup peka, berbisik pada Dedi saat mereka berdiri di teras. "Dad, perasaanku tidak enak. Rumah ini seperti ada yang punya." Jangan mikir macam-macam, Sar. Kita di sini cuma numpang tidur. Nanti kami yang laki-laki bakal sering main ke sini buat jaga, hibur Dedi, meski hatinya sendiri ragu. Sebelum Dedi turun kembali ke rumah laki-laki, Pak Dadang, yang kebetulan sedang memeriksa saluran air di belakang rumah, mendekati Dedi. Ia memegang bahu Dedi dengan cengkraman yang cukup kuat. "Mas Dedi, dengar saya baik-baik. Di desa ini, kalau sudah lewat waktu maghrib, jangan ada yang keluyuran keluar batas desa. Jangan ada yang teriak-teriak. Dan kalau dengar suara-suara aneh dari hutan belakang, anggap saja angin. Jangan dicari sumbernya." Dedi mengangguk kaku. Pesan itu terdengar seperti ancaman daripada himbauan. Malam pertama pun tiba. Desa itu benar-benar mati suri setelah matahari terbenam. Tidak ada lampu jalan. Penerangan hanya berasal dari lampu-lampu teras warga yang redup. 5 watt yang hampir tidak sanggup menembus pekatnya kabut yang mulai turun menyelimuti lembah. Dedi duduk di teras rumah laki-laki sambil menyesap kopi hitam yang baru saja diseduhnya. Bimo dan yang lain sudah terlelap karena kelelahan. Dedi menatap ke arah bukit, ke arah rumah perempuan yang terlihat samar-samar tertutup kabut. Hanya ada satu titik cahaya lampu dari sana. Sunyi sekali. Suara jangkrik pun tidak terdengar. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang mencekam itu, telinga Dedi mendengar sesuatu. Lirih, sangat pelan. Itu suara alunan musik, seperti suara gamelan Jawa yang dipukul dengan tempo lambat. Tung, tung, gong. Dedi mendekatkan punggungnya. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu bukan berasal dari rumah warga di sekitarnya. Suara itu terbawa angin dari arah atas, dari arah bukit tempat teman perempuannya menginap. Dedi melirik jam tangannya. Pukul 12 malam lewat 10 menit. Siapa yang menabuh gamelan tengah malam begini di desa yang bahkan listriknya sering mati? Dedi berdiri, berjalan ke halaman depan untuk memastikan. Dan saat itulah, suara gamelan itu berhenti mendadak, digantikan oleh suara tawa perempuan yang melengking jauh, namun terdengar sangat jelas di telinganya, seolah-olah perempuan itu sedang tertawa tepat di balik tengkuk lehernya. Pagi pertama di desa itu dimulai dengan kabut tebal yang enggan beranjak, seolah-olah matahari pun malas menyinari lembah yang lembab ini. Dedi terbangun dengan kepala yang sedikit berat. Suara tawa perempuan semalam masih terngiang-ngiang di kepalanya, meskipun logikanya berusaha keras menyangkal dan menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan perjalanan. Rencana hari ini cukup sederhana, yaitu observasi lingkungan dan belanja logistik. Ternyata persediaan makanan instan yang mereka bawa tidak sebanyak yang diperkirakan, dan sebagian besar sudah diangkut ke rumah perempuan di atas bukit. Rumah laki-laki nyaris kosong melompong, hanya ada sisa kopi dan gula. "Bimo, temani aku ke Balai Desa," kata Pak Dadang. "Ada warung kelontong yang lumayan lengkap di dekat sana," ajak Dedi sambil menyalakan motor metik sewaannya.
Bimo yang masih menguap lebar mengangguk malas. Ia naik ke boncengan sambil merapatkan jaket jeansnya. Udaranya dingin banget ya, Det. Padahal sudah jam 9 pagi, keluh Bimo. Mereka pun berangkat. Jalanan desa di siang hari terlihat sedikit lebih ramah, meski tatapan warga yang mereka papasi masih terasa asing dan penuh curiga. Setelah membeli beras, telur, dan beberapa bungkus mie instan di warung dekat balai desa, hari bergulir begitu cepat. Mereka sempat mampir ke posko kelompok lain di RW sebelah untuk berkoordinasi, hingga tak terasa langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Ayo balik Bim, ingat pesan Pak Dadang, jangan keluyuran pas maghrib, kata Dedi sambil melirik langit yang mulai menggelap. Jalan pulang menuju rumah mereka ternyata jauh lebih mencekam saat senja. Karena letak rumah laki-laki ada di bagian bawah desa, mereka harus melewati jalanan menurun yang diapit oleh kebun kelapa dan rumpun bambu yang sangat rimbun. Tidak ada lampu penerangan jalan di sepanjang rute ini. Satu-satunya sumber cahaya nanti hanyalah lampu motor Dedi. Saat motor mulai melaju menembus jalanan berbatu, azan maghrib sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Suaranya timbul tenggelam terbawa angin gunung. Dedi memacu motornya pelan, berusaha menjaga keseimbangan di jalan yang licin dan berlubang. Suasana berubah drastis. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi berat dan menekan dada. Bim, pegangan yang kenceng, jalannya jelek banget, ujar Dedi setengah berteriak agar terdengar di balik helm. Namun, Bimo diam saja. Dedi bisa merasakan tubuh Bimo di belakangnya menjadi kaku. Tangan Bimo mencengkram bahu Dedi begitu kuat hingga terasa sakit. Ded, jangan lihat ke atas, bisik Bimo tepat di telinga Dedi. Suaranya bergetar hebat. Dedi yang mendengar peringatan itu justru secara refleks melakukan hal yang dilarang. Matanya melirik ke arah spion lalu menongak sedikit ke depan. Darah Dedi seakan berhenti mengalir. Di sebelah kiri mereka, sejajar dengan ketinggian pohon kelapa, ada sebuah bola api. Ukurannya sebesar kepala manusia, menyala merah membara dengan inti api yang berputar-putar mengerikan. Yang membuat Dedi nyaris kehilangan kendali motornya adalah benda itu tidak diam. Bola api itu melayang, bergerak maju dengan kecepatan yang sama persis dengan motor mereka. Seolah-olah benda itu sedang mengawal, atau lebih tepatnya sedang memburu mereka. Dedi menahan nafas. Ia ingin memacu motornya lebih kencang, tapi jalanan berbatu di depan sangat berbahaya. Jika ia ngebut, mereka bisa jatuh ke jurang kecil di sisi kanan jalan. Itu apa, Bim? Tanya Dedi dengan suara tercekat. Udah, jalan aja terus, jangan dibahas sekarang, bentak Bimo panik. Dedi pun memaksakan matanya untuk fokus ke jalan, tapi ekor matanya tidak bisa berbohong. Cahaya merah dari bola api itu memantul di kaca spion dan menerangi jalanan di sisi kiri mereka dengan warna yang tidak wajar. Suara desis api yang membakar udara terdengar jelas. Seperti suara obor yang ditiup angin kencang, tapi jauh lebih nyaring dan mengancam. Bola api itu semakin rendah. Kini posisinya tidak lagi di pucuk pohon kelapa, melainkan turun perlahan hingga sejajar dengan kepala mereka. Panasnya mulai terasa menyengat kulit pipi kiri Dedi. Ya Allah, lindungi kami, gumam Dedi tak putus-putus. Tiba-tiba, bola api itu melesat cepat ke depan, mendahului motor mereka dengan gerakan yang sangat tidak masuk akal untuk sebuah benda terbang. Cahayanya meninggalkan jejak merah panjang di retina mata Dedi. Benda itu meluncur lurus ke arah kegelapan, tepat ke arah lokasi rumah tempat mereka menginap, lalu menghilang begitu saja seolah ditelan bumi. Dedi mengerem motornya mendadak di van rumah. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Bimo langsung melompat turun dari motor dan muntah-muntah di pinggir selokan. Wajah Bimo pucat pasi, bibirnya membiru. Lu lihat tadi kan, Det? Itu Banaspati, Det. Itu Banaspati, racau Bimo sambil menyeka mulutnya yang kotor. Dedi masih terpaku di atas jok motor. Kakinya gemetar hebat sampai ia tidak kuat menurunkan standar samping motor. Ia menatap ke arah kebun bambu di samping rumah mereka, tempat bola api tadi menghilang. Masalahnya bukan cuma kita melihat benda itu, Bim.
kata Dedi lirih, matanya menatap nanar ke kegelapan yang menyelimuti rumah mereka. Benda itu tadi masuk ke sini. Dia sudah menunggu kita di rumah ini. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar kamar untuk ke kamar mandi. Dedi dan Bimo berhimpitan di ruang tengah dengan lampu menyala terang benderang. Namun Dedi tahu, tidur nyenyak adalah hal yang mustahil. Dari atap genteng di atas kepala mereka, terdengar suara langkah kaki yang berat. Serak, serak, serak. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir mengawasi mereka dari atas, memastikan mangsanya tidak kabur kemana-mana. Keesokan harinya, Dedi memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian bola api itu kepada siapapun, terutama kepada kelompok perempuan. Ia tidak ingin menyebarkan ketakutan yang bisa merusak suasana KKN yang baru saja dimulai. Namun, wajah Bimo yang masih pucat dan tingkahnya yang menjadi pendiam membuat Dedi harus bekerja ekstra keras untuk menutupi kegelisahan mereka. Malam itu, jadwal rutin mereka adalah rapat evaluasi harian. Sesuai kesepakatan, rapat selalu diadakan di rumah kelompok perempuan di atas bukit karena ruang tengahnya lebih luas. Dedi dan 3 teman laki-lakinya naik ke atas dengan senter di tangan, menembus kabut malam yang semakin tebal. Sesampainya di rumah panggung, suasana terasa sedikit lebih hangat karena ramainya obrolan mahasiswi. Sari, Dina dan Rina menyambut mereka dengan suguhan teh hangat dan gorengan. Namun, Dedi menangkap gelagat aneh dari Sari. Gadis itu duduk membelakangi pintu dapur, tapi berkali-kali menoleh ke belakang dengan wajah cemas. "Ada apa, Sar? Kok gelisah banget?" tanya Dedi sambil meletakkan tasnya. Sari menggeleng cepat tapi matanya melirik ke arah Dina. "Nggak apa-apa, Dad. Cuma dari tadi sore rasanya kayak ada yang ngeliatin dari arah dapur." "Ah, paling perasaanmu aja. Kan dapur rumah panggung emang gitu, banyak celahnya," jawab Dedi mencoba menenangkan, meski bulu kuduknya sendiri ikut meremang mengingat pengalaman semalam. Rapat dimulai. Mereka membahas program kerja untuk penyuluhan kesehatan besok pagi. Suara diskusi mereka cukup ramai, memecah kesunyian malam di bukit itu. Namun, di tengah-tengah penjelasan Rina tentang materi penyuluhan, tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan semua percakapan. "Dok, dok, dok." Suara ketukan pintu. Keras, tegas, dan berirama. Semua terdiam. Mata mereka tertuju pada pintu kayu di bagian belakang yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur dan halaman belakang. "Siapa tuh malam-malam begini?" bisik Dina, tangannya mencengkram lengan Sari. "Mungkin Pak Dadang, dia kan tinggal di rumah belakang," kata Dedi berusaha berpikir positif. Tapi ia ingat, jarak rumah Pak Dadang dengan rumah panggung ini sekitar 10 meter, dipisahkan oleh kebun singkong. "Biar aku cek," kata Dedi. Ia bangkit berdiri, mengambil senter dari saku celananya. Bimo ikut berdiri di belakangnya, memegang sapu ijuk sebagai senjata darurat. Dedi melangkah pelan menuju pintu dapur. Lantai kayu berderit setiap kali ia meminjaknya, menambah ketegangan di ruangan itu. Ketukan itu tidak terdengar lagi. Sunyi. Dedi menarik napas panjang. Lalu dengan gerakan cepat, ia membuka kunci grendel dan menyentakkan pintu terbuka. Sinar senternya langsung menyorot keluar, membelah kegelapan malam itu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Halaman belakang itu sunyi senyap. Hanya ada pohon pisang yang daunnya bergoyang pelan tertiup angin dan jemuran pakaian anak-anak perempuan yang tergantung kaku. Dedi mengarahkan senternya ke tanah, mencari jejak kaki. Tanah di belakang dapur itu becek karena sisa air hujan sore tadi. Jika ada orang yang mengetuk pintu barusan, pasti ada jejak kakinya. Tapi tanah itu bersih, mulus. Tidak ada satupun jejak kaki manusia. "Nggak ada orang, Sar. Mungkin angin," kata Dedi sambil menutup pintu kembali dan menguncinya rapat-rapat. "Tapi, Dad, suaranya tadi jelas banget. Itu suara kuku jari kena kayu, bukan angin," bantah Sari. Suaranya mulai meninggi karena panik. Dedi baru saja akan menjawab ketika suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. "Dok, dok, dok." Dan suara itu bukan berasal dari pintu dapur lagi, melainkan dari dinding kayu tepat di belakang punggung Sari. Sari menjerit histeris dan lompat pindah tempat duduk.
Semua orang di ruangan itu langsung merapat ke tengah, membentuk lingkaran pertahanan. Wajah mereka pucat pasi. Suara ketukan itu kini berubah, bukan lagi ketukan tegas, melainkan suara garukan. Serik, serik, serik. Suara kuku panjang yang digoreskan perlahan di permukaan papan kayu dari sisi luar dinding. Suaranya ngilu, menusuk telinga, dan berpindah-pindah. Dari dinding belakang, merayap ke samping, lalu terdengar di dinding depan. Sesuatu itu sedang mengelilingi rumah panggung mereka. "Jangan ada yang keluar!" teriak Dedi menahan Bimo yang hendak lari ke pintu depan. Mereka terdiam kaku mendengarkan teror itu. Makhluk itu, apapun wujudnya, sedang mencari celah untuk masuk. Suara garukan itu berhenti tepat di ventilasi udara di atas jendela ruang tengah. Hening sejenak. Lalu, terdengar suara nafas. Berat, serak, dan basah. Heg, heg. Suara itu terdengar sangat dekat. Seolah-olah sumber suara itu sedang menempelkan wajahnya di lubang ventilasi, mengintip mereka semua yang sedang ketakutan di dalam. "Pak Dadang, panggil Pak Dadang," bisik Rina sambil menangis. Dedi mencoba meraih ponselnya untuk menelpon Pak Dadang, tapi tangannya gemetar hebat. Lagi pula, sinyal di bukit ini timbul tenggelam. Tepat saat Dedi hendak menekan tombol panggil, suara dari ventilasi itu berubah menjadi suara gumaman yang tidak jelas bahasanya, tapi nadanya penuh amarah. Lalu, sunyi lagi. Mereka bertahan dalam posisi itu selama hampir 1 jam, tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Mereka baru berani bernapas lega ketika terdengar suara kokok ayam jantan pertama dari kejauhan, meskipun jam baru menunjukkan pukul 2 malam. Tamu tak diundang itu sepertinya sudah pergi, meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam di benak mereka semua. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani pulang ke rumah laki-laki. Mereka semua tidur berdesak-desakan di ruang tengah rumah panggung dengan lampu menyala terang benderang hingga matahari terbit. Dedi sadar, ini bukan lagi sekedar gangguan iseng. Mereka benar-benar tidak diinginkan di sini. Pagi hari setelah malam teror di rumah panggung, suasana di antara mereka menjadi canggung. Tidak ada yang berani membahas secara detail apa yang terjadi. Seolah-olah membicarakannya akan memanggil kembali ketakutan itu. Dedi memutuskan untuk pulang ke rumah laki-laki setelah memastikan Sari dan teman-teman perempuan lainnya cukup tenang. Ia butuh istirahat. Badannya remuk redam karena tidur dalam posisi duduk sambil berjaga semalaman. Sesampainya di rumah laki-laki, Dedi langsung merebahkan diri di kasur tipis yang digelar di lantai kamar depan. Bimo memilih tidur di ruang tengah, tidak berani masuk kamar sendirian. Matahari siang itu bersinar terik, anehnya tidak mampu mengusir hawa dingin yang mengendap di dalam rumah tua itu. Dedi memejamkan mata. Rasa kantuk yang luar biasa menyerangnya. Dalam hitungan menit, ia sudah terlelap. Namun, tidurnya tidak tenang. Dedi bermimpi ia sedang berjalan di sebuah lorong gelap yang panjang. Ujung lorong itu bercahaya, tapi semakin ia berlari, cahaya itu semakin menjauh. Tiba-tiba kakinya terasa berat, seperti terbenam dalam lumpur hisap. Dedi mencoba berteriak minta tolong, tapi suaranya tidak keluar. Seketika itu juga, Dedi tersentak bangun. Matanya terbuka lebar. Ia bisa melihat langit-langit kamar yang kusam dengan sarang laba-laba di sudutnya. Cahaya matahari siang itu masuk melalui celah jendela, menerangi debu-debu yang melayang di udara. Dedi sadar ia sudah bangun, tapi ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ujung jari tangannya, kakinya, bahkan lehernya, semuanya kaku seperti batu. Sleep paralysis, pikir Dedi panik. Tindihan. Ia mencoba menenangkan diri, mengatur nafas, meyakinkan otaknya bahwa ini hanya fenomena medis biasa karena kelelahan. Namun, Dedi salah. Suhu di dalam kamar tiba-tiba turun drastis. Udara menjadi sedingin es. Dari sudut mata kanannya, Dedi melihat sesuatu. Di pojok kamar, di area yang agak gelap tertutup lemari, ada gumpalan asap putih yang perlahan memadat. Gumpalan itu semakin tinggi, semakin besar,
hingga membentuk siluet sesosok manusia yang dibungkus kain putih kusam. Jantung Dedi berdegup kencang seakan mau meledak menembus rusuknya. Sosok itu adalah pocong, tapi ukurannya tidak wajar. Tingginya hampir menyentuh plafon rumah dan badannya besar menggembung. Kain kafannya kotor, penuh bercak tanah merah dan noda cairan kuning kecoklatan yang menjijikkan. Sosok itu tidak melompat, ia melayang. Geser perlahan mendekati tempat tidur Dedi. Dedi ingin memejamkan mata, tapi kelopak matanya pun lumpuh. Ia dipaksa untuk menyaksikan makhluk mengerikan itu mendekat. Bau busuk mulai memenuhi rongga hidung Dedi. Bau bangkai tikus dicampur kapur barus yang menyengat. Sosok itu kini berada tepat di samping Dedi. Lalu dengan gerakan patah-patah yang mengerikan, ia merebahkan dirinya bukan di samping Dedi, melainkan di atas tubuh Dedi. Bruk! Dedi merasakan berat yang luar biasa menimpa dadanya. Rasanya seperti ditimpa karung beras seberat 1 kuintal. Dedi merasakan berat yang luar biasa menimpa dadanya. Rasanya seperti ditimpa karung beras seberat 1 kuintal. Nafas Dedi tercekak. Tulang rusuknya terasa nyeri, seolah retak karena tekanan itu. Wajah makhluk itu kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Dedi. Dedi bisa melihat detailnya dengan jelas, terlalu jelas. Wajah itu hancur, kulitnya hitam legam dan mengelupas, menampakkan daging merah basah di bawahnya. Hidungnya hanya berupa 2 lubang gelap yang mengeluarkan lendir, dan matanya melotot putih tanpa pupil, menatap tajam langsung ke dalam jiwa Dedi. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara geraman, hanya suara nafas Dedi yang tersengal-sengal beradu dengan suara kain kafan yang bergesekan kasar dengan kulit wajahnya. Astagfirullah, astagfirullah. Dedi berteriak dalam hati, merapalkan semua doa yang ia ingat, ayat kursi, Al-Fatihah, apa saja. Tapi pikirannya kacau balau karena rasa takut yang melumpuhkan akal sehat. Tiba-tiba, makhluk itu mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Dedi. Bibirnya yang sobek bergerak pelan. Suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan suara parau seperti gesekan 2 batu kali. Kalian tidak akan pulang. Bisikan itu dingin, menusuk sampai ke tulang sumsum. Cairan busuk dari wajah makhluk itu menetes, jatuh tepat di pipi Dedi. Rasanya panas seperti air mendidih. Rasa sakit itu memicu adrenalin terakhir di tubuh Dedi. Dengan sisa tenaga dan kemarahan yang memuncak, Dedi berteriak sekuat tenaga dalam batinnya. Pergi! Dan seketika itu juga, Dedi tersentak bangun. Nafasnya memburu hebat seperti orang tenggelam yang baru mencapai permukaan air. Tubuhnya basah kuyup dengan keringat dingin. Kamar itu kosong, tidak ada pocong raksasa, tidak ada bau busuk, hanya ada suara kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Dedi meraba pipinya. Di sana, di tempat cairan busuk tadi menetes, kulitnya terasa perih dan merah, seolah-olah baru saja terkena percikan minyak panas. Itu bukan mimpi. Bekas luka bakar samar itu adalah bukti nyata. Pintu kamar terbuka kasar. Bimo berdiri di sana dengan wajah panik. "Dat, lu kenapa teriak-teriak? Gue panggil dari tadi nggak nyaut." Dedi menatap Bimo dengan pandangan kosong. Tubuhnya masih gemetar. Ia baru sadar ancaman di desa ini bukan hanya ingin menakut-nakuti mereka. Makhluk-makhluk di sini ingin menyakiti mereka secara fisik. Dan yang lebih mengerikan, pesan yang dibisikkan tadi terdengar seperti sebuah vonis mati. Mereka tidak diizinkan pulang. Luka bakar samar di pipi Dedi masih terasa perih keesokan paginya. Saat teman-temannya bertanya, Dedi hanya beralasan terkena cipratan minyak saat mengoreng telur.
Ia tidak ingin menambah beban pikiran mereka yang sudah mulai terlihat stres. Namun, Dedi tahu ia tidak bisa diam saja. Ia butuh jawaban. Ia butuh tahu apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi di desa ini. Siang itu, Dedi sengaja mampir ke pos ronda di pertigaan desa. Di sana, duduk seorang pria tua bernama Mah Darmo, sesepuh desa yang sering menghabiskan waktunya melinting tembakau sambil mengamati orang lewat. Mah Darmo dikenal pendiam, tapi Dedi merasa orang tua inilah kunci dari segala keanehan yang terjadi. "Assalamualaikum, Mbah. Boleh ikut duduk?" Sapa Dedi sopan sambil menyodorkan sebungkus rokok kretek sebagai pembuka percakapan. Mbah Darmo menatap Dedi lama. Matanya yang keruh seolah menembus isi kepala Dedi. Ia mengangguk pelang dan menepuk bangku kayu di sebelahnya. "Duduk, Nak. Wajahmu kusut, seperti orang yang dikejar utang. Atau dikejar setan." Kelakar Mbah Darmo dengan suara serak, lalu tertawa kecil memamerkan giginya yang tinggal sedikit. Dedi tersenyum kaku. Ia tidak berbasa-basi lagi. "Mbah, sebenarnya desa ini ada apa ya? Kenapa rasanya berat sekali buat kami tinggal di sini?" tanya Dedi hati-hati. Mbah Darmo berhenti melinting rokoknya. Senyumnya menghilang. Ia menatap ke arah jalanan desa yang sepi. "Desa ini tanah tua, Nak. Lebih tua dari kakek buyutmu. Di sini, aturan manusia tidak sekuat aturan mereka yang tidak terlihat," jawab Mbah Darmo pelan. Mbah Darmo kemudian menceritakan sebuah kisah yang membuat darah Dedi berdesir. Dulu, sekitar 5 tahun lalu, pernah ada kejadian maling motor di desa ini. Maling itu orang luar. Masuk diam-diam saat tengah malam. Dia berhasil mencongkel rumah Pak RT dan membawa kabur motor baru. Orang-orang desa baru sadar saat subuh. Mereka marah, siap mengejar dengan parang dan pentungan. "Tapi, apa yang terjadi, Mbah?" tanya Dedi penasaran. Mbah Darmo menghisap rokoknya dalam-dalam. "Warga tidak perlu mengejar jauh-jauh, Nak. Maling itu ditemukan menangis histeris di jalan setapak dekat jembatan perbatasan desa. Motor curiannya sudah kehabisan bensin. Kehabisan bensin. Tapi baru jalan sedikit?" potong Dedi. Mbah Darmo mengangguk. Maling itu cerita semalaman suntuk dia sudah memacu motornya sekencang mungkin untuk keluar dari desa. Tapi anehnya jalan yang dia lewati tidak pernah berujung. Dia merasa sudah berkilo-kilometer berkendara. Tapi ternyata dia cuma berputar-putar di jalan yang sama, di RT yang sama, di depan rumah yang sama. Matanya ditutup. Lanjut Mbah Darmo dengan nada serius. "Penunggu batas desa tidak mengizinkan orang yang berniat jahat untuk keluar. Bagi si maling, jalan keluar itu terlihat seperti jurang api yang menganga. Dia terkurung di dalam lingkaran setan sampai ayam berkokok." Dedi terdiam. Cerita itu terdengar tidak masuk akal, tapi sangat relevan dengan apa yang ia rasakan. Perasaan diawasi, perasaan terkurung, dan bisikan pocong semalam. "Kalian tidak akan pulang." "Jadi kalau kami tidak berniat jahat, Mbah. Kami cuma mau KKN," kata Dedi membela diri. Mbah Darmo menoleh, menatap Dedi tajam. "Niat baik saja tidak cukup kalau kalian tidak punya tata krama, Nak. Temanmu yang perempuan itu, yang tinggal di rumah panggung?" Jantung Dedi berdegup kencang. Mbah Darmo tahu tentang rumah panggung itu. "Kenapa dengan teman saya, Mbah?" Mbah Darmo mendekatkan wajahnya. Suaranya berbisik namun tegas. "Ada yang bawa sesuatu yang kotor. Atau mungkin ada yang sedang haid tapi buang pembalut sembarangan di belakang rumah. Baunya, amis darah itu mengundang mereka yang lapar." Dedi tercekat. Ia teringat kejadian ketukan pintu dan suara garukan di dinding rumah perempuan. Mbah Darmo benar. Pasti ada pemicu yang membuat gangguan itu begitu agresif. "Pulanglah, Nak. Bersihkan diri kalian. Dan bilang sama teman-temanmu, jangan anggap remeh tanah ini. Kalian sudah masuk ke dalam sangkar. Pintu keluarnya bisa tertutup kapan saja kalau penunggunya marah." Pungkas Mbah Darmo sambil kembali sibuk dengan tembakunya, mengisyaratkan pembicaraan sudah selesai. Dedi pamit dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan pulang menuju rumah laki-laki. Matahari mulai condong ke barat. Bayang-bayang pohon mulai memanjang di jalan desa. Aneh. Dedi merasa sudah berjalan cukup lama. Seharusnya ia sudah sampai di belokan menuju rumahnya. Tapi pemandangan di sekitarnya terasa asing
namun familiar. Pohon bambu ini, bukankah dia baru saja melewatinya 5 menit yang lalu? Dan batu besar di pinggir jalan itu... Dedi mempercepat langkahnya, setengah berlari. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia terus berjalan, tapi jalan setapak itu seolah memanjang tanpa akhir. Tidak ada rumah, tidak ada orang. Hanya kebun bambu di kiri kanan yang berdesir ditiup angin seolah menertawakan kebingungannya. Dedi berhenti, napasnya tersengal. Ia melihat ke depan, jalan itu berbelok ke kiri. Ia yakin setelah belokan itu adalah rumahnya. Dedi berlari sekencang tenaga menuju belokan itu. Namun, saat ia sampai di sana, ia terperangah. Bukan rumah yang ia temukan, melainkan pos ronda tempat ia mengobor dengan Mbah Darmo tadi. Kosong. Mbah Darmo sudah tidak ada. Rokok kreteknya masih menyala di asbak, asapnya mengepul tipis. Dedi baru saja berputar balik ke titik awal tanpa ia sadari. Kaki Dedi lemas. Ia sadar ia baru saja mencicipi sedikit dari apa yang dirasakan si maling motor itu. Ia sedang dipermainkan. Desa ini mulai menunjukkan kuasa aslinya. Dan matahari sebentar lagi akan tenggelam. Dedi berhasil pulang ke rumah laki-laki tepat saat azan maghrib berkumandang. Dengan napas memburu dan wajah pucat pasi. Ia tidak menceritakan pengalaman looping jalannya kepada Bimo. Ia hanya menyuruh semua orang untuk segera masuk, mengunci pintu, dan tidak keluar rumah apapun alasannya. Suasana malam itu terasa jauh lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Udara terasa panas dan pengap, padahal di luar hujan gerimis mulai turun membasahi tanah desa. Malam itu, mereka melewatkan rapat rutin. Dedi mengirim pesan singkat ke grup WhatsApp kelompok, meminta semua orang istirahat di rumah masing-masing. Jangan berisik, jangan keluar malam ini, tulis Dedi. Pesan itu hanya dibaca oleh Sari tanpa balasan. Pukul 11 malam, keheningan pecah. Bukan oleh suara ketukan pintu atau gamelan, melainkan oleh dering telepon ponsel Dedi yang nyaring. Layar ponsel menyala di tengah kegelapan kamar. Nama peneleponnya, Ketua RW sebelah. Dedi mengangkat telepon dengan perasaan tidak enak. Halo Pak. Mas Dedi, tolong kesini sekarang, cepat. Suara di seberang sana terdengar panik bercampur dengan suara teriakan-teriakan histeris di latar belakang. Ada apa Pak? Kenapa ribut sekali? Tanya Dedi, jantungnya mulai berpacu. Teman sampean, kelompok sampean yang di rumah panggung, ada yang ngamuk. Warga kewalahan. Cepat, bawa teman-teman yang laki-laki ke sini. Sambungan telepon terputus. Dedi membanting selimutnya. Bim, bangun, semuanya bangun. Kita harus ke atas sekarang. Tanpa pikir panjang, Dedi, Bimo, dan 2 teman lainnya berlari menembus hujan gerimis menaiki jalan setapak menuju rumah panggung. Jalanan licin dan gelap gulita, tapi mereka tidak peduli. Suara teriakan dari arah rumah panggung itu semakin jelas terdengar saat mereka mendekat. Har! Har! Itu bukan teriakan ketakutan. Itu teriakan kemarahan. Suara perempuan, tapi nadanya berat, parau, dan mengerikan. Sesampainya di halaman rumah panggung, pemandangan yang menyambut mereka sungguh kacau. Pintu depan terbuka lebar. Beberapa warga desa sudah berkumpul di teras dengan wajah ketakutan. Dari dalam ruang tengah, terdengar suara perabotan dibanting. Perang! Brak! Dedi menyeruak masuk. Di tengah ruangan, Rina, mahasesu yang dikenal paling pendiam dan kalem, dan dipegangi oleh 4 orang warga dewasa laki-laki. Tapi Rina tidak terlihat seperti Rina. Matanya melotot hampir keluar. Urat-urat lehernya menonjol besar dan wajahnya menyeringai lebar hingga ke telinga. Rambutnya acak-acakan menutupi sebagian wajah. Lepasin! Lepasin aing! Jangan sentuh aing! Teriak Rina. Suaranya berubah total. Bukan suara gadis 21 tahun,
melainkan suara laki-laki tua yang kasar dan penuh dahak. "Mas Dedi, bantu pegang kakinya, tenaganya kuat sekali," teriak Pak Dadang yang kewalahan memegangi tangan kanan Rina. Dedi dan Bimo langsung melompat, menahan kaki Rina yang menendang-nendang liar. Saat tangan Dedi menyentuh kulit kaki Rina, ia kaget. Kulitnya dingin sedingin es, tapi keras seperti batang kayu. "Rina, sadarin, istighfar!" teriak Dedi tepat di wajah Rina. Rina berhenti meronta sejenak. Ia menoleh perlahan ke arah Dedi. Seringai di wajahnya semakin lebar, menampakkan gigi-giginya. Ia meludah tepat di wajah Dedi. "Cuh, temanmu ini bodoh. Dia menantangku," desis Rina, atau sosok yang ada di dalam tubuhnya. "Dia hitam, besar, tinggi," bisik Sari yang meringkuk di sudut ruangan sambil memeluk lutut menangis gemetar. Sari menunjuk ke arah pintu depan yang otu gelap gulita. Dia ikut masuk sama Rina tadi sore." Dedi menatap Rina, lalu menatap ke arah pintu depan yang gelap gulita. Bulu kuduknya berdiri tegak. Ia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berdiri di ambang pintu itu. Sesuatu yang sangat besar. Energinya begitu pekat hingga membuat udara di ruangan itu terasa sesak. Belum sempat Dedi berbuat sesuatu, lampu bohlam di tengah ruangan tiba-tiba berkedip-kedip cepat. "Mati, kalian semua mati!" geram sosok di dalam tubuh Rina. Dan per, lampu bohlam itu meledak pecah, serpihan kaca berhampuran. Ruangan itu seketika gelap gulita total. Teriakan panik terdengar dari Sari dan Dina. Warga menyalakan senter HP dengan panik. Sinar senter yang kacau balau itu menyapu ruangan, mencari keberadaan Rina. Rina hilang dari tengah ruangan. "Di mana dia?" teriak Bimo. Senter Dedi menyorot ke atas, ke arah lemari kayu jati tinggi di sudut ruangan. Di sana, di atas lemari setinggi 2 meter itu, Rina sedang berjongkok. Matanya memantulkan cahaya senter, bersinar hijau seperti mata kucing hutan. Ia tertawa terkekeh-kekeh. Suara tawanya menggema, memantul di dinding-dinding kayu, menciptakan teror yang membuat lutut siapapun menjadi lemas. Malam jahanam itu baru saja mulai, dan Rina hanyalah pembukanya. Kekacauan di ruang tengah rumah panggung mencapai puncaknya. Rina masih bertengger di atas lemari kayu jati, menatap mereka semua dengan mata hijau menyala dan tawa yang menusuk telinga. Beberapa warga mencoba membujuknya turun, tapi Rina justru melompat lincah dari satu perabot ke perabot lain, seperti kera liar yang sedang bermain-main dengan mangsanya. "Pak Ustadz mana? Panggil Pak Ustadz!" teriak Dedi frustrasi. "Lagi dijemput, Mas. Sabar!" jawab salah satu warga. Di tengah hiruk pikuk itu, Dedi menyadari sesuatu yang ganjil. Bimo tidak ada di ruangan itu. Tadi Bimo berdiri di sebelahnya, tapi sekarang menghilang. "Bim! Bim!" panggil Dedi. "Dedi! Sini!" Suara Bimo terdengar dari arah kamar belakang. Suaranya gemetar, penuh ketakutan. Dedi bergegas menuju kamar belakang, meninggalkan kerumunan yang masih fokus pada Rina. Pintu kamar itu setengah terbuka. Di dalam, hanya ada cahaya lilin remang-remang yang ditaruh di atas meja rias tua. Bimo berdiri mematung di dekat pintu, menunjuk ke arah tempat tidur. "Lihat Yudidet," bisik Bimo. Yudi, salah satu mahasiswa anggota kelompok mereka yang memang sejak sore mengeluh tidak enak badan dan tidur lebih awal di kamar ini, kini terbaring telentang di atas kasur kapuk. Posisinya sangat kaku. Kedua tangannya lurus di samping badan dan kakinya rapat, persis seperti posisi jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Dedi merinding bukan posisinya, melainkan ekspresinya. Yudi tersenyum. Senyum itu lebar, kaku, dan tidak wajar. Matanya terpejam rapat,
tetapi bibirnya menyeringai memperlihatkan gigi. Dan yang lebih aneh, Yudi bersenandung, "Lingsir wengi, sepi durung bisa nendro." Suara yang keluar dari mulut Yudi bukan suaranya. Itu suara seorang kakek tua renta, serak, bergetar dan terdengar sangat kuno. Senandung Jawa itu dinyanyikan dengan cengkok yang sempurna. Sesuatu yang mustahil dilakukan Yudi, anak Jakarta Tulen yang bahkan tidak bisa bahasa Jawa. "Dad, gua udah coba bangunin dia dari tadi, tapi dia nggak bangun, malah nyanyi terus," kata Bimo, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dedi memberanikan diri mendekat. Yud, bangun Yud." Senandung itu berhenti. Perlahan, kepala Yudi menoleh ke arah Dedi. Meski matanya masih terpejam, senyum di bibirnya makin lebar. "Hehehe, kemanmu ini enak, cu. Tubuhnya hangat, kosong, gampang dimasuki." Suara kakek-kakek itu terdengar jelas membuat bulu kuduk Dedi berdiri tegak. "Kamu siapa? Kenapa ganggu teman saya?" tanya Dedi berusaha menekan rasa takutnya. Sosok di dalam tubuh Yudi terkekeh pelan. Aku yang punya tanah ini sebelum kalian lahir. Aku yang jaga rumah ini. Temanmu ini, dia tidak permisi. Dia kencing di pohon nangka belakang, pohon kesayangan cucuku." Dedi teringat. Tadi sore Yudi memang sempat buang air kecil sembarangan di kebun belakang karena kamar mandi sedang dipakai. "Maafkan teman saya, Mbah. Dia tidak tahu. Tolong keluar. Kasihan dia," bujuk Dedi. "Nggak mau. Aku betah di sini. Dia juga suka kok. Dia sedih, dia kesepian. Aku temani." Tiba-tiba tubuh Yudi mengejang hebat. Punggungnya melengkung ke atas seolah ada tali gaib yang menarik pusarnya ke langit-langit kamar. Tulang-tulangnya berbunyi krek, krek, mengerikan. Dan saat itulah Yudi membuka matanya. Dedi melonjak mundur sampai menabrak Bimo. Mata Yudi tidak ada pupilnya. Semuanya putih. Hanya sekelera putih keruh yang menatap kosong ke langit-langit kamar. "Keluar, kalian semua, keluar dari desa ini," desis sosok itu. Nadanya berubah mengancam. "Kalau tidak, satu persatu dari kalian akan kuambil buat ganti cucuku yang hilang." Jari telunjuk Yudi yang kaku perlahan terangkat, menunjuk lurus ke arah Dedi. "Kamu, ketua kan? Kamu yang bawa mereka ke sini. Kamu yang harus tanggung jawab. Kamu selanjutnya." Dedi merasa dadanya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Ancaman itu terasa nyata, sangat nyata. Di ruang tengah, suara pecahan gacha terdengar lagi diikuti teriakan histeris Rina yang semakin menjadi-jadi. Dedi sadar mereka sedang dikepung. Satu persatu temannya mulai tumbang, diambil alih oleh entitas penunggu desa ini. "Kita butuh Pak Ustadz sekarang, Bim. Ini bukan cuma kesurupan biasa. Mereka marah besar," kata Dedi, suaranya parau. Yudi kembali terkekeh-kekeh lalu menutup matanya lagi, kembali ke posisi jenazah dan melanjutkan senandung lingsir wenginya yang sempat terputus seolah-olah peringatan maut tadi hanyalah selingan hiburan baginya. Di luar jendela kamar, angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan pohon nangka yang bergesekan dengan atap seng, menciptakan suara gaduh yang seirama dengan kekacauan di dalam rumah itu. Bantuan yang ditunggu akhirnya datang. Pak Ustadz Rohman, tokoh agama desa yang disegani, muncul di ambang pintu dengan nafas terengah-engah, diikuti oleh 3 orang santrinya yang membawa botol-botol air mineral. Kehadirannya seolah membawa sedikit cahaya di tengah kegelapan pekat yang menyelimuti rumah panggung itu. Namun, pertempuran belum usai. Justru baru akan dimulai. Pak Ustadz langsung masuk ke ruang tengah, tempat Rina masih bertengger di atas lemari sambil menggeram seperti harimau.
Melihat kedatangan Pak Ustadz, Rina atau sosok di dalamnya berteriak marah. "Jangan mendekat! Panas! Panas!" Pak Ustadz tidak gentar. Ia memerintahkan warga untuk mengepung Rina dan bersiap menangkapnya jika ia melompat. Mulut Pak Ustadz komat kamit merapalkan doa, sementara tangannya memercikkan air ke arah Rina. Reaksi Rina sangat mengerikan. Kulitnya yang terkena percikan air itu melepuh merah seketika, seolah disiram air keras. Ia menjerit kesakitan. Suara jeritanya bukan lagi suara manusia, melainkan lengkingan binatang buas yang terluka. "Turun kamu, keluar dari tubuh anak ini. Ini bukan tempatmu," bentak Pak Ustadz tegas. Rina melompat turun, menerjang ke arah kerumunan warga. Untungnya, Dedi dan para pemuda desa sudah siap. Mereka menyergap tubuh Rina, menindihnya ke lantai kayu. Rina meronta dahsyat. Tenaganya masih luar biasa kuat. Dedi yang memegang lengan kiri Rina merasakan otot gadis itu sekeras baja. "Allahu Akbar, Allahu Akbar!" teriak Dedi sambil menahan sekuat tenaga. Pak Ustadz berlutut di samping kepala Rina. Ia meletakkan telapak tangannya di dahi Rina dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Tubuh Rina kejang-kejang hebat. Mulutnya terbuka lebar, dan dari sana keluar cairan hitam pekat yang berbau anyir darah busuk. Rina muntah. Muntahannya banyak sekali, mengotori lantai dan baju Dedi. "Keluar! Keluar kau iblis!" Sosok di dalam tubuh Rina meraung panjang. Raungan yang membuat kaca jendela bergetar. Sebelum akhirnya tubuh Rina lemas terkulai, tak sadarkan diri. "Bawa dia ke kamar. Bersihkan badannya. Jangan ditinggal sendirian," perintah Pak Ustadz. Sari dan Dina yang menangis gemetar segera membantu membopong Rina. Namun tugas Pak Ustadz belum selesai. Ia menoleh ke arah kamar belakang tempat Yudi berada. Yang di sana, dia lebih tua, lebih licik, gumam Pak Ustadz sambil melangkah menuju kamar Yudi. Berbeda dengan Rina yang mengamuk, Yudi masih berbaring tenang dalam posisi jenazah. Saat Pak Ustadz masuk, Yudi membuka matanya yang putih, lalu tersenyum menyeringai. "Ah, Rohman, sudah lama tidak bertemu," sapa sosok di tubuh Yudi dengan nada mengejek. Pak Ustadz Rohman tidak membalas sapaan itu. Ia langsung duduk bersila di samping tempat tidur. "Mbah, kasihan anak ini. Dia tamu, jangan disiksa. Pulanglah ke tempatmu," kata Pak Ustadz lembut namun tegas. "Nggak mau. Aku suka di sini." Negosiasi alot terjadi. Sosok kakek di tubuh Yudi sangat keras kepala. Ia meminta syarat macam-macam. Ayam cemani, kopi hitam, bunga 7 rupa. Pak Ustadz menolak semuanya. "Tidak ada sesajen. Kita hanya memohon pada Allah." Pak Ustadz mulai membacakan ayat kursi berulang-ulang dengan nada tinggi. Sosok di tubuh Yudi mulai gelisah. Wajahnya yang tadi tersenyum kini berubah menjadi seringai kesakitan. Tangannya mencengkeram sprei kasur hingga robek. "Panas, Rohman! Panas! Hentikan! Keluar sekarang, atau aku bakar kau dengan ayat-ayat Allah." Tubuh Yudi melengkung ke atas, kejang-kejang seperti ikan yang ditarik dari air. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara ngik-ngik tercekik. Lalu sebuah asap tipis berwarna abu-abu keluar dari mulut Yudi melayang naik menembus plafon kamar. Diiringi bau belerang yang menyengat. Yudi jatuh terkulai, pingsan, sama seperti Rina. Suasana hening seketika. Hanya terdengar suara nafas ngos-ngosan dari semua orang di ruangan itu. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Pak Ustadz menyeka keringat di dahinya. Ia tampak lelah. "Mas Dedi," panggil Pak Ustadz. Dedi mendekat. "Ini peringatan keras, Mas. Mereka, para penunggu hutan dan desa ini sudah terusik. Energi negatif di sini sudah terlalu pekat. Saya sarankan, selesaikan urusan kalian secepatnya. Jangan berlama-lama di sini. Mereka tidak suka kalian terlalu lama."
Dedi mengangguk lemah. "Baik, Pak. Kami akan segera rapatkan untuk pulang lebih awal." Dedi berjalan keluar menuju teras rumah panggung untuk mencari udara segar. Paru-parunya terasa sesak menghirup bau menyan dan muntahan tadi. Ia berdiri di pinggir teras, menatap ke arah hutan pinus di belakang rumah yang gelap gulita. Dan di sanalah ia melihatnya. Di batas antara kebun singkong dan hutan pinus, berdiri sesosok bayangan, hitam, tinggi, besar. Tingginya melebihi pohon pisang di sebelahnya. Sosok itu diam mematung. Hanya 2 titik merah menyala di bagian wajahnya yang terlihat. Sosok itu, sosok yang dideskripsikan Rina tadi. Sosok yang mengikutinya sejak dari gerbang desa. Sosok itu menatap lurus ke arah Dedi. Tidak ada gerakan, tidak ada suara, hanya tatapan dingin yang menyampaikan pesan jelas. "Aku masih mengawasi kalian. Kalian belum lolos." Dedi buru-buru masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Menyadari bahwa eksorsisme tadi hanyalah kemenangan kecil dalam perang yang jauh lebih besar. Perang untuk bisa keluar dari desa ini hidup-hidup. Setelah malam eksorsisme yang menguras tenaga itu, suasana di posko KKN berubah drastis. Tidak ada lagi tawa canda atau obrolan santai. Semua mahasiswa lebih banyak diam. Wajah mereka tegang dan mata mereka cekung kurang tidur. Rina dan Yudi, meski sudah sadar, masih sering melamun dan menolak ditinggal sendirian. Dedi mengambil keputusan tegas. Program kerja KKN akan dipadatkan dan diselesaikan dalam 3 hari ke depan. Setelah itu, mereka akan pulang. Tidak ada tawar-menawar. Namun, untuk sedikit meredakan stres sebelum hari-hari terakhir yang berat itu, teman-teman mengusulkan ide nekat. Pergi liburan singkat ke Bandung. "Ded, kita butuh refreshing. Otak gua mau pecah kalau di desa ini terus. Sehari aja, Ded. Kita ke kota, lihat keramaian," bujuk Bimo. Awalnya Dedi ragu, tapi melihat wajah-wajah putus asa teman-temannya, ia luluh. Mungkin keluar sebentar dari atmosfer desa yang menekan ini bisa membantu memulihkan mental mereka. Mereka menyewa 2 mobil minibus. Rombongan berangkat pagi-pagi sekali. Berencana menghabiskan waktu di Lembang dan kembali sebelum malam larut. Perjalanan pergi berjalan lancar. Mereka tertawa lepas, sejenak melupakan teror pocong dan kesurupan yang menghantui. Namun, bencana selalu mengintai di saat lengah. Perjalanan pulang sedikit terlambat dari jadwal. Mereka baru meninggalkan area Lembang saat matahari sudah terbenam. Artinya, mereka akan melewati jalur Subang, termasuk tanjakan Emen yang legendaris, tepat saat waktu maghrib lewat. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat jalan aspal menjadi licin dan berkilauan memantulkan lampu kendaraan. Kabut tipis khas pegunungan mulai turun membatasi jarak pandang. Dedi menyetir mobil pertama. Di sebelahnya duduk Bimo, dan di bangku tengah ada Rina dan Sari yang tertidur kelelahan. Mobil kedua mengikuti di belakang. "Ded, pelan-pelan aja, kabutnya makin tebal nih," kata Bimo sambil mengelap kaca depan yang mengembun. "Tenang Bim, gua apal jalan ini," jawab Dedi meski tangannya mencengkeram setir lebih erat. Mereka mulai memasuki area tanjakan Emen. Jalanan menanjak berkelok-kelok dengan sisi kiri tebing dan sisi kanan jurang perkebunan teh yang gelap. Konon, tanjakan ini meminta tumbal setiap tahun. Pengendara yang lewat disarankan membunyikan klakson atau melempar rokok sebagai tanda permisi. Dedi yang tidak terlalu percaya tahayul jalanan hanya fokus menyetir. Mobil melaju pelan di gigi 2. Suasana di dalam mobil hening. Hanya terdengar suara wiper cit, cuit, cuit menyapu air hujan. Tiba-tiba, Bimo berteriak, "Ded, awas depan!" Dedi tersentak kaget. Di tengah jalan,
tepat di jalur mobil mereka, ada dua orang yang sedang menyeberang. Seorang kakek tua membungkuk, menggandeng tangan seorang anak kecil berbaju merah. Jarak mereka tinggal 5 meter. Mustahil untuk menghindar. Dedi membanting setir ke kanan dan menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berdecit keras, ban bergesekan dengan aspal basah. Penumpang di belakang berteriak histeris. Brak! Dedi memejamkan mata, menunggu benturan keras menghantam tubuh kakek dan anak kecil itu. Dia sudah membayangkan kaca depan mobil akan pecah dan tubuh mereka terpental. Tapi tidak ada benturan. Tidak ada suara gubrak. Tidak ada guncangan. Mobil berhenti dalam posisi melintang di tengah jalan. Mesin mobil mati mendadak. Hening. Gue nabrak mereka, Bim. Tanya Dedi dengan suara gemetar, takut membuka mata. Bimo di sebelahnya duduk mematung. Wajahnya pucat pasi dan matanya melotot menatap ke depan kap mobil. Dad, mereka nembus, Dad. Hah? Tadi pas mobil mau nabrak, mereka jadi asap, terus nembus kap mesin, terus nembus kaca film. Bisik Bimo ngeri. Dedi memberanikan diri membuka mata. Di depan mobil kosong, tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi. Tapi hawa di dalam mobil tiba-tiba berubah drastis. Dingin. Dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin dari AC mobil yang menyala. Dan kaca depan mobil bagian dalam mengembun tebal. Di embun kaca itu, perlahan muncul cetakan telapak tangan kecil. Jari-jarinya mungil seperti tangan anak-anak. Dan di sebelahnya muncul cetakan telapak tangan besar yang keriput. Rina menjerit histeris dari bangku belakang. Di sini, mereka di sini, di dalam mobil. Rina yang duduk di sebelah Sari tiba-tiba tertawa kekikikan. Suara tawannya bukan suara Rina, itu suara anak kecil. Hihi, Om, main yuk, Om, main yuk. Detik itu juga, kabut di luar mobil menebal dengan tidak wajar. Jarak pandang menjadi 0 meter. Putih semua. Mereka seolah terbungkus dalam kapas tebal. Mobil kedua di belakang mereka tidak terlihat lagi lampu sorotnya. Mereka terisolasi total di tengah tanjakan Emen bersama dua penumpang tak kasat mata yang baru saja menumpang masuk. Dedi mencoba menyalakan mesin mobil. Cek, 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 cek. Mesin mobil tidak mau menyala. Om, jangan pulang dulu. Main dulu sama kami. Bisik suara anak kecil itu tepat di belakang telinga Dedi. Dedi melihat ke kaca spion tengah. Di sana, di antara Rina dan Sari, duduk sosok anak kecil dengan wajah pucat dan mata hitam legam, tersenyum lebar memamerkan giginya yang runcing. Dan di sampingnya, bayangan kakek tua itu duduk diam menunduk. Dedi sadar, peringatan dari penunggu desa itu bukan main-main. Mereka tidak hanya menunggu di desa. Mereka bisa mengikuti kemanapun, bahkan mencegat di tengah jalan pulang untuk memastikan mangsanya tidak lari. Tragedi Tanjakan Emen malam ini mungkin akan menjadi berita utama koran besok pagi jika mesin mobil ini tidak segera menyala. Doa, hanya itu senjata yang tersisa. Di tengah kabut pekat Tanjakan Emen, di dalam mobil yang mogok bersama penumpang gaib, Dedi memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga, bukan dengan mulutnya, tapi dengan hatinya. Ia memohon pertolongan Tuhan, memohon agar mesin mobil ini menyala, memohon agar mereka diberi kesempatan hidup sekali lagi. Bismillah, Bismillah. Tangan Dedi yang gemetar memutar kunci kontak sekali lagi. Cekekekekek, brung. Mesin mobil menderu hidup. Suara terindah yang pernah Dedi dengar seumur hidupnya. Tanpa membuang sedetik pun, Dedi menginjak gas. Mobil melaju menembus kabut tebal. Ia tidak peduli dengan jalanan licin atau tikungan tajam. Yang ada di kepalanya hanya satu, keluar dari tempat ini. Sosok anak kecil dan kakek tua di kursi belakang perlahan memudar seiring laju mobil yang menjauh dari titik Tanjakan Emen. Meninggalkan aroma tanah basah dan bunga melati yang sempat memenuhi kabin mobil. Rina kembali diam.
tertidur lemas, seolah energinya baru saja disedot habis. Mobil kedua berhasil menyusul mereka tak lama kemudian. Ternyata mereka juga sempat berhenti mendadak karena melihat kabut aneh yang membentuk tembok di tengah jalan. Perjalanan sisa menuju desa terasa sangat panjang dan hening. Tidak ada yang berani bicara. Musik di radio dimatikan. Semua mata waspada menatap jalanan gelap di luar jendela. Pukul 2 dini hari, rombongan akhirnya mendekati area desa. Gapura desa yang terbuat dari beton kusam sudah terlihat di kejauhan, berdiri kokoh seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang masuk. Dedi memperlambat laju mobil. Perasaan tidak enak itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Jantung Dedi berdegup kencang saat sorot lampu mobil menyinari area di bawah gapura. Di sana, di tengah jalan sempit itu, berdiri sosok yang sudah sangat Dedi kenal. Sosok hitam tinggi besar. Kali ini sosok itu tidak bersembunyi di balik pohon atau bayangan. Ia berdiri tegak, memblokir jalan masuk. Tingginya hampir menyamai tinggi gapura, sekitar 3 meter. Tubuhnya hitam legam berbulu lebat dengan 2 tanduk melengkung di kepalanya. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah mobil Dedi. Dedi menginjak rem, mobil berhenti 10 meter dari gapura. "Dad, itu dia," bisik Bimo, suaranya nyaris tak terdengar karena ketakutan. Sosok itu tidak bergerak menyerang. Ia hanya berdiri diam, seolah sedang menginspeksi siapa yang datang. Detik-detik berlalu terasa seperti jam. Dedi tidak berani membunyikan klakson. Ia hanya diam, menunggu izin. Tiba-tiba, sosok hitam besar itu bergeser perlahan ke sisi kiri jalan, memberi ruang yang pas-pasan untuk mobil lewat. Dia minggir ya?" tanya Sari ragu. Dedi menelan ludah. Ia melepas rem perlahan, membiarkan mobil merayat maju. Saat mobil mereka melewati sosok itu, Dedi merasakan tekanan udara yang luar biasa berat. Kaca jendela samping kiri tempat sosok itu berdiri berembun seketika. Dedi melirik sedikit ke kiri. Ia melihat dada bidang makhluk itu yang berbulu hitam kasar, dan bau anyir yang menusuk hidung menembus celah-celah ventilasi mobil. Namun teror sesungguhnya terjadi setelah mobil mereka melewatinya. Dedi melihat ke kaca spion. Sosok hitam itu tidak diam di tempat. Tubuhnya melayang naik, terbang rendah sejajar dengan mobil mereka. Ia mengikuti. "Dad, dia ngikutin kita, Dad. Dia terbang di sambil mobil," jerit Bimo histeris sambil menunjukkan keluar jendela kanan. Dedi tidak berani menoleh. Ia memacu mobil melewati jalanan desa yang diapit kuburan. Di sisi kanan mobil, bayangan hitam besar itu terus melayang-layang, seolah-olah sedang mengawal mangsanya kembali ke kandang. Mengawal domba-domba yang sempat kabur. Sampai akhirnya mobil berhenti di depan rumah laki-laki. Sosok itu baru berhenti. Ia melayang di atas pohon mangga besar di depan rumah. Bertengger di sana, mengawasi mereka menurunkan barang-barang dengan panik dan lari masuk ke dalam rumah. Malam itu, tidak ada yang tidur. Mereka semua berkumpul di ruang tengah rumah laki-laki, berdempetan seperti anak ayam kehilangan induk, mendengarkan suara geraman rendah yang sesekali terdengar dari arah atap rumah. 2 hari kemudian, mereka resmi meninggalkan desa itu. Program KKN diselesaikan seadanya. Barang-barang dikemas dengan terburu-buru. Pak Dadang dan warga desa melepas mereka dengan tatapan datar, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Tidak ada salam perpisahan yang hangat. Saat mobil Dedi mulai menanjak keluar dari lembah, meninggalkan desa mangkuk itu untuk selamanya, Dedi memberanikan diri menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di gapura desa, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, pemandangan itu membuat darah Dedi membeku. Mereka semua ada di sana. Sosok hitam tinggi besar berdiri di tengah. Di samping kanannya, pocong berwajah hancur yang pernah menindih Dedi. Di samping kirinya, kakek tua dan anak kecil dari tanjakan Emen. Dan di kejauhan, melayang di atas pohon kelapa, bola api banaspati berputar pelan. Mereka berjajar rapi, diam, menatap kepergian rombongan mahasiswa itu.
Dan yang paling mengerikan, tangan si kakek dan anak kecil itu terangkat pelan, melambaikan tangan. Dadah. Dedi memalingkan wajah. Air matanya menetes tanpa sadar. Mobil terus melaju membawa fisik mereka kembali ke kota, kembali ke kenyamanan dan keamanan. Tapi Dedi tahu, ada yang salah. Rasanya ada bagian dari dirinya yang kosong. Ada kepingan jiwanya yang tidak ikut pulang. Kepingan itu tertinggal di sana, terperangkap di dasar lembah, menjadi mainan baru bagi mereka yang tak kasat mata. Dan setiap malam, dalam tidurnya yang tak pernah lagi nyenyak, Dedi selalu mendengar bisikan itu. Kapan main lagi, Cu? Sahabat, itulah kisah nyata yang dialami oleh Dedi dan teman-temannya. Sebuah pengalaman KKN yang seharusnya menjadi kenangan manis pengabdian, justru berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui seumur hidup. Dari kisah desa tanpa jalan keluar ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik bersama. Bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alam semesta ini luas, dan kita sebagai manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang menghuninya. Setiap tempat memiliki aturan, sejarah, dan penjaganya masing-masing. Sikap sopan santun, menjaga lisan, dan menjaga kebersihan bukan hanya etika sosial, tapi juga benteng spiritual kita saat berada di tanah orang lain. Niat baik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan adab yang baik. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang tidak terlihat mata, karena ketidaktahuan kita tidak akan melindungi kita dari konsekuensinya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa saat KKN, mendaki gunung, atau berkunjung ke tempat-tempat terpencil, coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Saya ingin membacanya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merinding, share ke teman-teman kalian, terutama yang mau berangkat KKN, biar mereka lebih waspada. Dan pastinya subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor mencekam lainnya setiap minggu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap waspada, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.